Negara agraris disematkan pada Indonesia karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Lahan pertanian yang luas serta sumber daya alam yang melimpah adalah anugerah bagi bangsa kita. Hingga saat ini, luas lahan pertanian di Indonesia mencapai 70 juta hektar. Namun, status ini tidak membuat para petani di negeri kita sejahtera. Sebaliknya, para petani hidup di garis kemiskinan. Salah satu permasalahan mengenai lahan pertanian adalah konflik agraria. Konflik agraria dimulai dengan pemberian izin pemanfaatan oleh pejabat publik kepada pihak-pihak yang diberi hak eksklusif untuk melakukan pemanfaatan lahan tersebut. Konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya ketidakserasian atau kesenjangan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah sumber daya alam. Konflik ini berlangsung antara suatu komunitas lokal dengan badan usaha yang bergerak di dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi, dan lainnya. Namun, penyelesaian konflik agraria masih tergolong minim di Indonesia. Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA mencatat terdapat 164 orang menjadi korban kriminalisasi dan kekerasan dari konflik agraria sepanjang tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 orang dinyatakan meninggal dunia. Jumlah konflik terus meningkat. Tercatat sepanjang tahun 2021, terdapat 207 konflik agraria bersifat struktural tersebar di 32 provinsi dengan 507 desa dan juga kota. Masalah agraria paling banyak terjadi di Jawa Timur dengan 30 kasus, Jawa Barat 17 kasus, dan Riau 16 kasus. Konflik juga terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang melibatkan 2 desa dan 1 perusahaan, yaitu Desa Simalingkar dan Desa Sei Mencirim dengan PTPN 2. Konflik antara petani 2 desa dengan PTPN 2 terjadi di atas tanah seluas 1.704 hektar dengan rincian 854 hektar terjadi di Desa Simalingkar dan 850 hektar di Desa Sei Mencirim. Faktor penyebab terjadinya konflik agraria di Desa Simalingkar adalah status kepemilikan tanah yang tidak jelas, tindak intimidatif dan pengusuran oleh PTPN, anggapan kepemilikan tanah oleh petani, dan juga perbedaan kepentingan atas tanah. Proses konflik agraria antara petani dengan PTPN 2 yang terjadi di Desa Simalingkar dimulai dengan dibukanya perusahaan Belanda, yaitu Deli Maskapai pada tahun 1869. Hingga 2017, terjadi okupasi oleh PTPN 2 di lahan seluas 854 hektar yang ditempati oleh para petani di Desa Simalingkar A, Desa Namo Bintang, dan Desa Durin Tunggal. Konflik berlanjut ketika PTPN 2 memasang pelang bertuliskan HGU nomor 171/2009. Tindakan sepihak tersebut dilanjutkan dengan penggusuran tanah-tanah petani dengan dikawal langsung oleh para aparat polisi dan juga TNI. Hal tersebut lantas mendapat perlawanan dari para petani. Pasalnya, PTPN 2 menggusur tanah-tanah mereka yang telah diduduki dan dikelola sejak 1951. Pada Oktober 2019, para petani Simalingkar kembali mengetahui hal janggal. Klaim HGU PTPN 2 yang tidak pernah mereka usahakan tersebut tiba-tiba beralih menjadi HGB, di mana pihak perusahaan bekerja sama dengan Perumnas Sumatera Utara akan membangun ribuan perumahan di atas tanah tersebut. Para petani yang tidak terima atas kejanggalan proses tersebut mengadukan hal ini ke Kementerian ATR atau BPN. Alih-alih ditindaklanjuti, Kementerian ATR atau BPN justru memberikan izin peralihan dari HGU tersebut menjadi HGB nomor 1938 dan nomor 1939 atas nama PTPN 2. Pada Agustus 2020, sebanyak 170 petani asal Simalingkar dan Sei Mencirim melakukan aksi jalan kaki dari Medan menuju Jakarta untuk menyampaikan keluhannya kepada Presiden Joko Widodo secara langsung terkait konflik pertahanan dengan pihak PTPN 2. Aksi ini dilakukan selama 48 hari dimulai pada tanggal 25 Juni 2020 hingga sampai di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2020. Dengan jarak tempuh 1.800 km, para petani tergabung dalam Serikat Tani Mencirim Bersatu atau STMB dan Serikat Petani Simalingkar Bersatu atau SPSB. Aksi ini terpaksa dipilih oleh petani untuk mengadukan konflik yang mereka hadapi kepada Presiden. Pasalnya, berbagai upaya penyelesaian yang mereka lakukan di tingkat kabupaten dan provinsi tidak kunjung membuahkan hasil.
Alih-alih selesai, setiap hari petani yang masih bertahan di tanah-tanah mereka terus diancam untuk digusur. Pada akhirnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan SK KSP nomor B11-KSK-11-11-2020 dan menunjuk KSP Muldoko sebagai Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria di Desa Simalingkar dan Desa Semencirim. 3 poin penting dalam surat KSP tersebut, yaitu pertama, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan PTPN 2 menyediakan tanah seluas 150 meter persegi per kepala keluarga untuk pembangunan rumah warga di Desa Simalingkar dan Desa Semencirim dengan status tanah hak milik yang pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Kedua, melakukan penataan dan relokasi di Desa Semencirim bagi masyarakat pemilik 42 SHM di Desa Semencirim. Ketiga, menyediakan tanah seluas 2.500 meter persegi per kepala keluarga untuk lahan pertanian bagi warga Simalingkar dan Semencirim di Desa Semencirim dengan status lahan pinjam pakai dari PTPN 2 selama 15 tahun dan dapat diperpanjang yang akan diikat melalui perjanjian kerjasama. Selama konflik berlangsung, tentu sangat berdampak bagi masyarakat setempat pada bidang sosial maupun ekonomi. Dampak di bidang sosial yang dirasakan yaitu perubahan solidaritas sosial antar petani, yaitu dengan membentuk satu perkumpulan dengan nama SPSB. Terjadi kerenggangan interaksi sosial antara petani dengan karyawan PTPN 2, kerenggangan hubungan sesama petani akibat perbedaan sudut pandang. Migrasi penduduk juga terjadi karena sudah tidak memiliki lahan di Desa Simalingkar. Konflik yang terjadi menyebabkan masyarakat ketakutan dan juga trauma. Untuk dampak konflik di bidang ekonomi, yaitu perubahan mata pencarian petani, kerugian akibat perusakan tanaman petani karena okupasi, kerusakan pada kantor sinergitas BUMN, dan juga keterbatasan ekonomi petani. Seharusnya, pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan tersebut melalui reforma agraria, di mana reforma agraria merupakan salah satu program prioritas nasional dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup. Salah satu fundamental reforma agraria adalah memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Diharapkan, pemerintah juga berperan proaktif dan juga tegas dalam mengambil setiap keputusan untuk kepentingan bersama agar konflik agraria yang terjadi di negeri ini segera terselesaikan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik agraria sebagai penengah dalam proses penyelesaian konflik agraria yang terjadi. Namun, membentuk suatu misi tidak semudah pelaksanaannya. Pemerintah dengan segala kewenangannya telah berupaya untuk menyelesaikan konflik ini. Mengingat konflik agraria adalah masalah yang kompleks, sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikannya. Dan sampai video ini dibuat, upaya pemerintah tersebut belum terlihat hasilnya secara nyata di lapangan.